awal-awal M1 ya, keluar M1 keluar, M2 keluar. Kalau kita bahas laptop gaming harga di atas 15 juta, mendingan MacBook aja. Yoi gitu. Emang bisa main game? Jumpa lagi di Haribo TV, jumpa lagi di Tech Podcast. Dan kali ini saya bareng dengan Halo Indra Om Deddy. dari iTech iTech Live ya. Nah ini nih menarik nih, sangat iPhone banget, sangat Apple banget. Ya Saya kan? deg-degan juga diundang Om Deddy tiba-tiba nih ada apa tiba-tiba ke kantor JR loh. Pak dosen, aku mau diapakan? Loh, pada dasarnya begini kan banyak yang bilang gue nggak suka iPhone ya. Iya. Itu juga dikeluarin cuma karena ada gue datang sih kayaknya. Tapi ini emang ada. Oh, ada, tadi 12 ada. Pro Max tapi kan Oke. kan Right. 12 Pro Max gitu kan. Cuman gue mau nanya nih sebetulnya intinya kali ini adalah gue mau minta tolong sama lu. Bikin gue pengen pakai iPhone dong. Gimana ya caranya ya? Ini gue harus muter otak sih kayak. Buat yang belum tahu, iTech Live ini emang pembahasannya seputar Apple produk mostly ya. dari Mostly dulu. Apple produk dari awal ya. Iya. Even channel yang sebelum ini pun bener-bener ya Apple gitu. Bener Apple. Malah yang iTech Live ini lebih mendingan karena masih ada brand lain atau mungkin selain gadget pun masuk sebenarnya. Masih ada campur-campur. Sebelumnya lebih parah lagi. Apple. Bener-bener Apa Apple. sebelumnya apa sih? Sebelumnya tuh iCaskus Channel. iCaskus channel. Terus rebrand dari iDevice. Jadi dulu tuh ya anak-anak forum dari Kaskus, community. Gue bikin channel itu buat videonya buat ditaruh di Pejuan kalau om tahu. Oh iya tahu. Jadi kalau lu mau nanya-nanya kan better lu cek Pejuan dulu. Ada nggak pertanyaan lu? Pasti gitu. Karena sering banget pertanyaan berulang, pagi nanya A, siang nanya A, sore nanya A. Capek taruh situ Bikin aja. satu situ. Iya. Even AdSense pun nggak aktif loh. Gitu. Karena emang tujuannya buat itu. Gitu. I see. Jadi memang benar-benar Apple fanboy. Saya nggak pernah antri depan Apple Store nginep-nginep loh. Oh, nggak pernah ya? Nggak pernah ya? Nggak pernah. Oh gitu. Jadi nggak fan-fanboy amat lah. Oh gitu. Nggak- Wah, nggak juga lah. nggak. Bahkan cupu aja masih ngantri. Iya, siapa? Droid Lime. Droid Lime masih Anda antri. lebih fanboy dari saya, Droid Lime. Nginep-nginep. Kan banyak nyamuk ya di Singapura juga. Iya. Ini 500 juta subscriber di YouTube, ya kan? Udah mau hampir dikit lagi lah itu. Dan ini 498. lambat loh, ini lambat. Ini lambat. Ya tapi buat berapa orang? Ya. Iya kan Jadi sendirian memang- kan, basicnya sendirian atau berdua. Ya Jadi kan? memang ya gue sendiri pun juga paham ya kayak misalnya dari awal nge-build ini channel memang jadi gini. Ini gue sedikit backstory dulu ya. Iya, backstory gimana? Awalnya itu ya sebenarnya selain yang buat Pejuan di forum itu, itu tuh keresahan gue kayak waktu iPhone pertama gue iPhone 3G. Era itu 2010-11 lah. Iya. Nah, waktu itu lu nyari casan, nyari chargernya yang 30 pin. Itu susah men. Terus kabel gue tuh kan gue beli second kan. Terus kabelnya tuh ya udah ya insya Allah lah koneknya gitu kan. Terus gue lagi restore, gue punya kucing dulu namanya Gibson kan. Kesenggol sama dia, putus tengah jalan, stuck. Gua muter-muter ke counter kemana-mana tuh nggak dapet gitu. Jadi kayak ya lu kayak gak usah itu deh, lu di kampus atau di mana mau minjem charger temen yang iPhone juga tuh susah karena sesepi itu era BB. Iya, era lagi BB. rame BB banget ya. BB gitu kan. Bahkan lu gak under pressure waktu harus pakai BB. iya, even gua butuh banget BBM-nya sebenarnya. Iya. Tapi ya, akhirnya gue bisa menikmati pas BBM masuk iOS Android sih. Oh iya. Jadi betul, untuk unit BB itu pengen punya, cuman nggak pernah punya. sampai kebeli. Jadi gue tuh benar-benar lompat dari Nokia ke iPhone. Jadi I see. Jadi gue benar-benar pure blood nggak pernah ngerasain Android loh. Pure blood. Kata Harry Potter. Nah BlackBerry jelas enggak. Jadi ya cuma pakai BBM yang di iOS-nya. Jadi waktu itu ya itu karena nyari informasinya juga harus ke forum luar. Kalau lu ada yang inget Sinful iPhone gitu, itu forum-forum luar kayak gitu-gitu. Jadi gue pikir di Indonesia juga waktu itu gue lihat YouTube bisa dihitung jari kan Indonesia gitu 2013-14. Dan gue berpikir kayak misalnya gimana kalau misalnya ada satu platform yang khusus bahasnya itu aja, terus ya pokoknya mau nyari apa aja ada lah di situ. Ya, jadi ya di situ tuh di situ gitu. Betul, terbesit lah ya udah ide gue satu.
Dan konsekuensinya adalah ya lu akan menyempitkan segmentasi penonton lu sama marketnya gitu. Niche tapi. Niche, right. Zaman sekarang yang penting itu niche-nya justru yang diurus, bukan betul, lebar tuh. Tapi harus ketahui juga duitnya tidak ada. Brand lain kan apalagi Apple sampai hari ini tidak ada di Indonesia gitu. Ada tapi dia nggak muncul. Maksudnya ya banyak juga teman-teman ya kayak Mas Mobi gitu. Udahlah main Android, duitnya di situ kan. Iya sih bener gitu. Cuman ya mungkin karena ya apa ya, gue nyamannya juga, jadi kayak seru aja gitu. Lu ngebentuk satu toko yang di dalam tokonya tuh ya satu macem gitu. Ibaratnya lu jual beras dari jenis A, B, C, D, mau beras apa tuh ada di situ. Jadi ketika orang lagi nyari beras dia datang ke situ. Ketika lu ke toko yang satu lagi ada beras, ada ini nih, tapi terlalu banyak distraksi. Jadi ketika yang datang ya gue cuma mau nyari minyak telon, gue mau nyari beras, yang nyari beras paling dari sebulan cuma ada 3 dari 10. Tapi kalau misalnya di toko gua yang emang udah pure isinya itu semua, kalaupun ada satu orang yang nggak pakai iPhone, at least dia tertarik sama itu gitu. Jadi ya kalau bener niche tadi sama ya organik sih. Sama organik ya. Audiensnya ya kadang ya gua juga seneng juga kalau misalnya ada yang ngikutin dari 2014, 2013, udah lama banget tuh. Mulai kapan ini? iCheck Live tuh 2016. 15. Jadi sebelumnya tuh channel sebelumnya kayak iCaskus itu first video ya. First video kayak gua publish tuh 2014. Sebenarnya ada sebelum-sebelumnya, cuman itu channel pribadi. Itu era-era gue masih belajar iMovie, terus gue upload kan. Belajar dari iMovie ya? Ih serius, channel ini tuh kalau nggak ada iPhone nggak jadi nih. Gue bukan mau menjilat ya, tapi ini suara this gitu. Maksudnya kayak sebelumnya gue ngira edit video terlalu menakutkan. Ya gue nggak bisa lah apa gitu. Cuman kan ya era itu kita nggak bisa ngomong ada CapCut, ada apa gitu. Iya, kalau sekarang terlalu gampang udah sebetulnya ya. Betul. Semuanya udah ada gratis pula gitu. Iya, dan era itu gue syuting, editing, upload dari iPhone 4 pertama gue untuk bikin itu. Pakai iMovie. iMovie. Jadi makanya ya gimana? Adanya itu Pak. Adanya itu. Jadi makanya tangan itu gitu ya. Jadi makanya Bapak kalau mau nanya-nanya ke saya soal fenomena yang terjadi akhir-akhir ini, soal anak-anak muda yang memamerkan iPhone-nya dan mereka gunakan hanya itu, saya juga ikut sebel gitu. Karena Anda tidak tahu dulu gimana saya struggle-nya kan gitu. Kalau punya iPhone zaman sekarang itu kan megangnya harus begini kan. Iya bener. Kalau jalan tuh gak boleh dalam kantong. Ini gak ada kamera depannya. Harus kamera belakang, foto di kaca. Iya, foto di kaca. Iya, gak ada kamera depan. Dan ini adalah casing paling salah. Oh iya, ketutupan logonya. Mubazir. Udah beli mahal-mahal. Harus bolong dari sini. Harusnya bolong gitu kan. Mesti nggak boleh ketutupan. Nggak boleh. Percuma, mendingan beli yang aneh aja sekalian gitu. Android itu aneh jadi ya. Enggak, maksudnya yang aneh-aneh ragam brandnya. Iya, yang lain aja. Aman ya. Ngeri nih. Gak apa-apa, aman gitu. Berarti startnya iPhone berapa? Pakai sih 3G. Gue berurutan 3G, 3GS, 4, 4S, 5, 5S. Wah itu masa-masa kejayaan banget sih ya. Iya. Itu belum sakit Steve Jobs. Belum. Gue masih inget 3GS ya, yang pertama kali keluar. Itu bahkan sistem grafisnya itu nggak diaktifin dulu kan buat HD. Even rekam video pertama di 3GS. 3GS, iya. Kan pertama dia nggak diizinin, terus pinter banget gue ingat banget tuh betapa pinternya Steve Jobs memainkan itu. Iya. Dari 3G ke 3GS, kalau lo lihat 3GS emang peningkatan, tapi nggak lompat jauh waktu itu kan. Iya. Begitu 6 bulan kemudian iOS-nya diupdate, tiba-tiba diaktifin semua. Ada muncul. Gaming jadi HD gitu kan. Benar. Game Infinity Blade. Infinity Blade betul Infinity Blade. Kan? Iya, Infinity Blade. Tiba-tiba buset. Diaktifin dari kemarin udah ada, nggak diaktifin aja gitu. Itu pintar banget itu. Itu zamannya gue, wah bisa ya pintar kayak gitu ya ngaturnya ya. Bisa disetel gitu. Jadi lu beli pertama kali kalau lu ketinggalan lu gak terlalu sakit hati. Iya gitu betul. kan? Masih dirangkul lah. Lu beli 6 bulan setelah dia 3G launching. Berarti baru pakai 6 bulan 3GS datang. Gak sakit hati. Oh gak sejauh itu kok gitu. Iya betul. Begitu masuk 1 tahun lu pegang itu 3GS-nya diupdate. Oh iya saatnya gue pindah. Pintar. Tapi awal-awal gak diinin dulu kan. Iya gak dibikin sakit hati gitu. Betul. Dan memang era itu kan ya memang lagi bertaring banget kan Apple tuh. Iya, baru mulai banget dan semua orang salah langkah. Iya, betul. Dan era itu tuh kalau nggak salah PDA omennya ya. Masa selain di luar BlackBerry gitu. O2, Palm.
Itu udah Iya lewat, udah lewat. Sebelum kan? Udah lewat, sebelum itu. Sebelum era touch. Sebelum itu PDA ya betul. Iya. Palm terus Pocket PC. Iya. Tapi itu kan bener, mesti bener. pairing ke Bener. HP lagi gitu. Bener. Terus setelah itu mulai ya Nokia mulai masuk lagi, Symbian mau maju nggak bisa gitu kan, gagal mulu gara-gara database system sebetulnya bermasalah. Yang punya Nokia zaman dulu udah sadar lah, tiba-tiba hilang gitu kontaknya semua. Iya benar. Mana kontak gua gitu kan. Bener. Ternyata nggak bisa masif amat, terus masuklah BlackBerry gitu kan. Iya. BlackBerry karena Facebook ya dulu ya. Ya Facebook. Tiba-tiba bener. alat kerja jadi alat buat sosmed. Iya betul. Ya kalau lu mau kenal cewek ya BlackBerry. Oh, BBM iya. Iya, Ya ada lagi. Gue sering Kalau kan bisa nanya alamat ya samperin, ngelancong gitu. BBM nih jadi syarat utama kenalan gitu. Nah itu gue mau kayak lu waktu itu. Apa? Jadi begitu Pure blood. zamannya BBM, apa ya? Gue beli Xperia. Oke. Android banget nih gue. Udah pakai, udah enak-enak, terus tiba-tiba ini kenapa ya brand-brand kok gue kontakin, gue mau nanyain ini kagak ada yang nyaut. Samperin temen gue, kontakin dong, BBM-in dong. Langsung dijawab dong. Besok langsung mikir, gue beli BB deh. Berarti BBM memang fast response. Kayak WA-nya sekarang kali ya. Itu ya. Iya, fast response di situ ternyata. Di SMS nggak nyaut. Iya benar. Di email nggak dibaca. Gimana ceritanya di BBM ternyata harusnya. Gue kena peer pressure. Jadi gue pakai tuh. Iya. Setahun 2 tahun pertama gue masih diam aja, habis itu nggak tahan juga akhirnya saya terpaksa menyerah. Gue tuh kalau inget dari sebelum 3G tuh kayak N73 N73 Dan pertama gue pakai iPhone tuh mau nangis ya tadi, karena kan ini aneh banget ya, HP ini tuh aneh banget pada saat itu gitu nih. Gimana cara pakainya? Kan yang gue lakuin ya, pertama pindah SIM, terus pindahin lagu dari HP lama gue ke HP baru. Gue nyalain Bluetooth yang gak kekirim-kirim om. Iya gak bisa. Itu polos kan? Ya mesti harusnya bisa dong. Bluetooth sebelumnya kirim Bluetooth bisa di Nokia. Ternyata buat pairing. Pairing doang. Nah itulah saya bikin ini jadinya. Gini caranya gitu. Jadi maksud gue gini, pengalaman itu kan mahal ya. Ya betul. Maksud gue kalau ini gue share, mungkin ini bisa nolong 5, 10 atau mungkin 100 orang di luar sana yang kebingungan. 1,5 juta sih nih. Enggak gitu. Ya, 1,5 juta orang. Ya at least apa ya, kayak dari awal tuh ya sebenarnya ini keresahan gue. Ya bingung nyari informasi susah gitu-gitulah. Jadi ya sekarang ya udahlah jalanin terus aja. Ya alhamdulillah ada yang sustain gitu penontonnya. Oh iya. Ada yang balik lagi. Kirain alhamdulillah ke Dedi yang Waduh, itu. beda diri. Sumpah gue gak dikawal kesini. Sendiri ya. Kirain dikawal. Dikawal. Jangan-jangan ini deket kita ternyata ya rumah ya. Deket. Gak terlalu rumah jauh. Kantor ini Ya, kantor lu keren banget om. Kita nyebutnya rumah jagat. Oh rumah jagat. Keren banget rumah jagat. Serius gue tadi tur. Insya Allah lah. Next. Insya Allah. Sip. Ya amin. Semoga tercapai. Amin. Ya. Nah jadi gimana supaya gue pakai? Gak usah lah udah. Gak usah ya kayaknya. Gak usah ya. Habis gimana ya? Maksudnya kalau misalnya lu mau ngomongin soal kamera, tim lu udah banyak banget di sini gitu kan. Itu sebelahnya S23 Ultra lagi kan. 24 lagi. Aduh. AI banget loh gitu. AI banget. iPhone bentar lagi. Iya bentar lagi ya. Juni dia AI. Ya 18-nya. Ada yang banyak yang baru ya dari Apple nih ya. AI dia mulai ngejar ya kan. Kalau nggak gitu ya. Iya. Agak salah langkah kemarin nggak cepat-cepat masuk AI ya. Betul. Banyak kok Apple tuh. Kalau perhatiin ya Om ya kayak fingerprint, Touch ID, lu lihat deh. Iya. Pas pandemi kena. Iya betul juga ya ada. Mesti buka masker. Terus ya kayak kamera gitu. Maksudnya keterlambatan Apple ini sebenarnya udah biasa ya. Tapi sekalinya emang dia launching tuh kayak yang proper gitu. VR? Iya bener. Vision Pro. Vision Pro kemarin langsung gue pakai nukang. Lurus. Dipakai nukang sama dia. Lurus tuh langsung waterpass juga works fine. Iya, tapi lu udah nyoba juga ya? Udah. Gimana? Kan lu yang pinjemin akunnya. Oh iya. Harus akun US. Harus akun US karena masih yang pertama banget. Gimana ya, amazed lah. Gila bisa mulus banget untuk sesuatu yang pertama kali dibuat itu kayak. Oh iya bener.
ngelampauin yang lain langsung gitu, langsung lompat ya terlepas dari harganya ya. Iya, oke itu ya udahlah. Ya udahlah. Apalagi ini first gen kan. First gen ya, early adopter ya. Kita buat pantau 5 tahun, 6 tahun ke depan tuh seru ya, bakal kayak gimana gitu. Seru. Bakal sekecil apa maybe. Kalau dia start dari ini, perbaikannya mau kemana? Iya. Gitu kan. Kayaknya sih fitur kayak gini aja dibikin lebih ringan juga udah betul, indah betul, sekali gitu. Betul. Sama mungkin nggak usah pakai baterai dikantongin. Iya. Itu aneh banget sih. Kayak lu bawa aki kemana-mana. Aki kering. Udah biasa orang Indonesia pakai power bank dikantongin udah biasa. Iya juga ya. Iya. Udah biasa Pak. Gitu. Iya tapi itulah makanya kayak dari dulu tadi kita ngomongin fingerprint terus ya tadi lah iPhone 3GS tuh baru ada fitur record kamera. Iya, sebelumnya foto doang kan di 3G gitu. Iya. Jadi yang kayak gitu-gitu kayak ya fingerprint kan pertama kali tuh di 5S ya. Lupa. 5S. Kan lu ngikutin. Gue gak hafal. Kan lu jam terbangnya lebih lama dari gue juga kan. Tapi gak terlalu terlalu hafal. Gue gitu. dari 5S di mana era itu ya udah banyak juga sebenarnya. Ya 5S. Gitu. Ya kan boomnya banget di 6. Itu luar biasa. Oh ya benar 5S Touch ID, 4S tuh Siri pertama kali Mbak Sri. 4S ya itu, Mbak Sri. Itu seru. Tapi kayaknya adopsi yang gede banget tuh di 6 deh. 6. Iya 6 betul. Bahkan yang pakai 6 sampai sekarang masih ada. Masih betul 6S. Itu 6S itu luar biasa banget itu. Itu membuat gue mungkin karena semakin besar kali HP-nya ya. Kayaknya begitu. Diagonalnya kan naik kan? Ya naik. Di 7 4 inch jadi 47. Iya. Di 7 lebih gede lagi. Iya. Terus introducing tele gitu kan. Iya, mulai main multiple kamera setup ya. Multiple kamera setup. Iya. Nah, tapi sekarang berarti ekosistem pakai semuanya. Lah itu kan udah Apple Watch. Yang nanya jagat review lagi. Apple Watch Ultra kan? Ini udah Apple Watch. Ultra loh. iPhone Apple gitu kan. Ya. Terus apalagi Apple? Ekosistem enggak. Sisanya enggak. Masih rakit PC Pak. Masih rakit PC. Iya. Masih rakit PC. Ya sebenarnya MacBook pakai gitu. Bahkan tahun ini juga pengen ada pengadaan Mac Studio lagi buat editor. Tapi kalau misalnya ditanya apakah itu ekosistem banget? Enggak. Enggak ya? Enggak. Gue bener-bener Windows user dari awal ini bermula. Jadi ngeditnya ngerekamnya di iPhone, terus kalau proses itu semua di iPhone. Semua di rekam tapi iPhone. Di iPhone semua. Iya, even kalau ada voice over pun gue pakai voice note di iPhone. Terus laptopnya buat apa? Buat jawab email. Buat mungkin balas-balasin komen YouTube. Iya bener. Nggak soalnya gue tuh suka gaming. Oh oke. Ini udah mutlak nih. Lu mau gaming on Apple tuh. Ketawa lu kok luas banget sih. Enggak soalnya gini ya? Banyak yang ngomong gitu ya. Apalagi awal-awal M1 ya keluar, M1 keluar, M2 keluar. Kalau kita bahas laptop gaming harga di 15 juta. Mendingan MacBook aja. Yoi gitu. Emang bisa main game? Gak usah itu deh. Di Steam aja yang bisa kompatibel sama macOS tuh kan dikit gitu. Iya. Jadi sebenarnya bukan salah hardware juga, tapi dari itu kan pilihan. Betul ya, itu satu. Gue tuh rakit karena itu. Terus dulu tuh gue suka juga ngikutin punya setup yang casingnya transparan, nyala-nyala kelihatan gitu dulu. Gue dulu suka ngikutin TechSource. Iya, dia kan suka bikin video-video setup weekly gitu kan gitu. Jadi ya makanya sampai sekarang. Nah, cerita yang tadi tuh yang kabel 30 pin 3G gua kesenggol kucing tuh di Windows. Di PC, di iTunes PC gitu. Jadi sampai sekarang kayak misalnya gua mau ya itulah kekurangannya nggak masuk ke ekosistem tuh transfer ribet. Terus kayak misalnya kalau lu di iPhone nih Safari buka apa lu lanjut di Mac lu kan bisa kebuka tuh tabnya gitu. Kayak gitu-gitu terus notes segala macam catatan. Yang nggak enaknya tuh itu sebenarnya. Jadi ya ngakalin, maksudnya pakai third party untuk pindah-pindah data. It's okay lah. Ya makanya kan kalau gue selalu bilang ya gue ini sering dapat ya pertanyaan ya. Pertanyaan yang gue selalu tidak mau menjawab direct gitu. Misalnya orang nanya, "Bang, mendingan 15 Pro Max apa S24 Ultra?" Gue selalu nanya gini. Sebentar. Mohon maaf nih tidak bermaksud apa-apa kalau bicara soal agama ya. Tapi gue bilangnya gini, ini kenapa gue berasa kayak lu nanya sama gue, "Bang, gue mau ibadah nih.
mending ke masjid apa mending ke gereja? Tar dulu gitu kan. Tapi analogi lu kok ngeri sih ya? Emang ngeri sih. Emang agak pinggir jurang ya. Iya. Terus. Tapi ini kan cuma analogi ya. Yes. Ya pertanyaan agama lu apa kan gitu. At least dia kebayang kan maksud lu. Iya, maksudnya biar kebayang gitu. Iya, lu gitu. lebih nyaman di sih. Android atau iOS. Iya, lu sebenarnya nyaman, kan? lebih nyaman di mana? Soalnya gue mikir gini, kalau lu kan paham ya dari awal kan, kalau lu startnya emang itu nggak lengkap itu ekosistem. Iya betul. Iya kan? Betul. Jadi lu udah tahu di ekosistem. Tapi kalau sekarang kan udah lengkap. Betul. Kalau lu beli Android, terus lu pakai MacBook kok agak ribet jadinya kan? Akan nyusahin diri sendiri. Apalagi baru mulai gitu. Coba kalau lu beli iPhone, lu pakai MacBook, lu pakai Apple Watch, semuanya udah pakai AirTag segala macam. Yes. Itu kan indah ya kehidupannya, nyambung semua gitu, nggak usah pusing gitu. Paling pusing mikirin duitnya aja kan. Iya betul, itu belakangan lah ya. Itu belakangan. Iya, gaya dulu yang penting. Canda. Iya. Tapi on the other hand, kalau lu pakai Android, lu pakai Windows, wah itu kolaborasinya emang udah deket. Iya betul. Nempel gitu, Windows segala macam udah nyambung gitu kan. Akan lebih nyaman. Lo ngambil ekosistemnya yang nyambung ke Android, apalagi kalau satu brand yang sama, wah udah nyaman banget semuanya. Tinggal lengkapin semua dan dapatkan kenyamanan maksimal. Kalau gue jamnya kayak begitu selalu betul, kan. Ya banyak yang pusing juga di jam kayak begitu. Ya balik, kalau gue bilang sih balik ke penanyanya ya Om. Kalau misalnya emang dia yang dibutuhkan itu sesuai seperti yang lu jelaskan tadi, harusnya ya oke, dia harus dapat jawaban. Tapi kalau di sisi lain dia mau punya 15 Pro Max maybe hanya karena sosialitanya, itu kan beda ya. Lu mau ngomong sampai bebusa juga, ya udah dia mau pengen itu gitu, untuk something else gitu. Iya, bisa jadi ya. Iya makanya. Soalnya kan banyak yang punya 15 Pro Max tapi punya Fold juga. Nah, melengkapi gaya sosialita bergadget. Betul. Jadi kalau dia datang ke tongkrongan A yang requirementnya sekian, dia pakai yang apa gitu. Iya, gitu. Airdrop dong bisa gitu. Quick share dong bisa. Ada gitu. Ada, bisa juga sih. Iya. Cuma jujur aja ya, untuk merasakan kenikmatan dua-duanya dipakai bareng mahal. Betul. Gua juga plus minus sih, kayak ya gue juga jealous lah misalnya teman gue gitu ada yang nyolok ke laptop gue, ke PC gue, muncul di folder. Folder langsung muncul ya. Sial banget, segampang itu gitu. Biasanya ngecas doang. Iya loh gitu ya, jadi plus minus gitu ya. Kayak Om Ded tadi bilang emang ya cost banget sih kalau masuk ke ekosistem. Iya, kalau double lebih costly lagi karena nggak bisa pol juga rasanya gitu kan. Ya kalau kita ngomong buat ya peripheral, smartwatch tuh peripheral juga nggak sih hitungannya? Apa tuh? Maksudnya kalau kita ngomong buat gadget pelengkap gitu kan. Kayak misalnya gue mau pakai yang third party, yang bisa buat Android sama iOS. Wah, kalau misalnya ditanya apa beda sama Apple Watch, ya pasti udah jelas banget kan. Jauh. Nah, itu integrasinya jauh banget bedanya. Jadi ibaratnya buat balik lagi ya, kalian tuh butuh fitur yang bagaimana, model yang bagaimana, dan budget yang seberapa. Udah that's it. At the end of the day ada budgetnya di situ. Iya betul. Kalau budget belum nyampe, ya udah disesuaikan aja dengan budget kan gitu. Ini sama kayak apa tuh AirPods Max. Aduh. Itu gue kesel banget gitu. Si Apple ini baru pertama main di situ. Oke lah dia ngakuisisi Beats. Dia baru pertama main di situ, ngeluarin harga 8 juta 9 juta. Di sampingnya ada Sony, ada Bose. Ada Bose ya. Waduh, di 4 juta 5 jutaan ya kelar beres gitu kan. Iya. Makanya AirPods Max tuh ya udahlah, ya udah. Tapi banyak gitu. yang pakai. Yang gaya. Tapi suaranya gokil gue akuin. Suaranya bagus ya. Suaranya bagus, bahannya tuh yang ada di premium. Aluminium yang kayak di MacBook. Itu premium banget. Harganya nggak lucu. Harganya aja sih gue komplain di situ doang. Ada yang bilang berat juga. Berat, mungkin berat. Karena material. Material. Tapi ANC-nya, hear through-nya oke. Gokil. Cuma bukan berarti lo beli pakai 5 juta di Bose nggak dapat. Iya betul. Ya aneh juga gitu. Kecuali ya mereka udah main 10 tahun 15 tahun di dunia itu. Mungkin oke lah ngeluarin yang versi premiumnya gitu. Misalnya ini udah produk first gen headphone pertama mereka gitu. Ya, tapi banyak yang beli sih. Ya udah nggak apa. Ya nggak apa-apa sih. Paling ya KW-nya banyak. udah banyak banget KW-nya banyak berjajar banget untuk KW-nya. Bener. Nah terus selama lo pakai Apple nih, selama pakai iPhone-nya sendiri, ya, sampai sekarang lo masih terus naik gitu ya. Lu nggak ada masalah sama sekali maksudnya dengan apapun yang kelemahan dia, kayak misalnya watermark gitu ya. Kan ada watermark sih. Kemana nih arahnya nih? Ya watermark di itu, watermark di kamera. Kan ada watermarknya kan.
Enggak. Kalau kena lampu-lampu. Oh, itu bukan watermark ya? Bukan ya? Itu sebuah disrupsi dari sebuah cahaya ya. By the way itu nggak ada dulu. Dulu nggak ada. Di 6 nggak ada. Kalau nggak 7 salah nggak ada. semenjak pakai lapisan lensa. Semenjak boba. Iya, kan dia ada lapisan apa ya di lensa itu, gue lupa, ada safir kalau nggak salah. Iya, jadi semenjak kan, itu ya. Karena jaraknya kejauhan. Iya. Kalau kurang nempel emang jadinya begitu. Iya. Emang jadi kayak begitu. Tapi itu nggak pernah mengganggu lo. Enggak sih, gue lebih ke ya udah tahu diri aja, kayak misalnya oke, ini spot nggak bisa dipakai buat foto, ntar aja deh, kalau nggak geser ya main angle sih, main angle aja. Tapi ya harus diakui sih, kualitas gambar sih ya oke. Iya emang betul. Oke. Bahkan untuk video ya sampai sekarang tuh wah gila sih. Oh, transisi. Maksudnya, balik lagi tadi ya, iya. Paling lambat masukin fitur video perekaman di 3GS, iya. Tapi sekarang mereka benar-benar serius. Apalagi terakhir di 15 Pro line up-nya tuh ada ProRes. Ada ProRes. Udah flat profile. Tuh gila, itu gila sih. Ada ProRes. Itu bisa directly record ke SSD eksternal. Iya, atas nama ukuran kan filenya gede. Betul. Iya, musik ke situ. Betul. Terus tapi yang kalau gua ngirinya, kalau sama iPhone Apple gitu ya, aksesorisnya gila berlimpah. Oh iya betul. Lu mau cari casing modal apa? Betul. Apalagi yang cewek-cewek. Oh. Gue kemarin baru bikin video sama bini gue ada segmen kan, nge-review casing aneh bini gue nggak berbentuk itu, ada yang kayak boneka, ada yang apalah gitu. Tapi ya sebanyak itu, banyak banget. Sebanyak itu banyak banget aksesoris, banyak banget. Mau jadi apa juga bisa, aplikasi juga banyak karena kan standardized semua ya. Lu mau buat ngukur apa sih? Noise kan, buat suara gitu kan, mungkin ya karena variannya tidak terlalu sebanyak. Iya, dan terkontrol satu perusahaan semua gitu. Kayak misalnya Mas Mobi gitu nanya gue, lu kenapa sih nggak pakai Android? Android yang mana? Yang brand apa? Banyak dong. Iya banyak, iya. Nah mungkin itu juga dari satu brand itu kan ngekor lagi banyak variannya. Kalau jadi di mungkin Android itu bercabang kemana-mana. Itu iya. Maksudnya dari manufakturnya pun juga ya agak risky juga kali ya. Kalau mainan banyak varian casing di situ. Sangat. Ya kan? Sangat. Yang dipilih yang brand yang manufakturan gede-gede itu hanya milih brand yang premium. Betul. Karena berarti orangnya pasti bisa beli. Betul. Terus yang paling banyak ya ujung-ujungnya Samsung lagi. Iya. Kalau di Amerika ada Pixel. Ya Pixel gitu kan. Udah 2 itu aja yang aksesorisnya berlimpah. Sisanya apa gitu. Iya benar. Nggak dapat. Benar. Mau cari Redmi Note gitu. Ya. Setengah mati nyari dan flow-nya cepet. Itu ya, maksudnya cepet keluar lagi. Iya. Keluar lagi ganti cepat ya. Kalau di mid range itu 6 bulanan. 6 bulanan. Mid range itu 6 bulanan. Itu setahun 2 HP. Iya, Vivo V series misalnya. V29 awal tahun, ya kan? Oke. Terus V30 keluar lagi. Oh, kalau yang Samsung yang A-nya 6 bulan juga? Tadinya Disamain. gitu. Ada A52 di awal, terus di second half ada A52s. Sekarang udah gak ada. Sekarang udah setahun. Oh, good lah. Ya maksudnya gue juga pernah dengar gitu ya di video YouTube orang luar gitu. Jadi kayak sebenarnya kalau untuk Android device itu mostly ada beberapa brand yang membunuh produknya dengan produk dia sendiri gitu. Oh banyak. Tembak kaki sendiri tuh sering. Maksud gue kayak oh ya berarti emang kayak gitu. Banyak tembak kaki sendiri. Poco X3 Pro misalnya, ya kan, datang pakai chipnya flagship. Iya. Kenceng, harga berapa ya? 5. Terakhir 3 jutaan, dia start dari 4 kalau nggak salah ya. 3,99 entry level ya. Apa udah mid range? Di mid range, tapi chipnya flagship. Oh, oke. Chipnya dia masih dengan flagship. Wah, bertanya-tanya, tahun depan bisa nggak ya dia terusin? Iya. Nggak bisa. Ya makanya kayak teman-teman nih banyak nih di video YouTube ya kan, di komen gue, Bang, mana sih itu iPhone 15? Masa masih 60 Hz, belum 90 Hz, Android 2 juta ada tuh 120 Hz. Gue jawabnya gimana ya kan? Aduh. Kemarin 1 koma ya? Apa? 120. 1 koma udah. 1 koma? Astagfirullahaladzim. 1 koma udah. Ini baru loh. Itu udah hal yang gak asing sih yang di Apple kayak gitu. Iya, kalau di Apple kan kayak konservatif ya, nunggu gitu. Nunggu tapi begitu aja. Keluar oke gitu. Ya kayak kita ngomong
fold atau flip gitu. Mungkin Apple sekarang kayak gue liatin aja dulu nih gitu. Iya, ditungguin aja kapan layarnya nggak cepet rusak. Iya gitu, long term dia ya. nunggu. Sekarang udah mulai nggak cepet rusak, masih kurang. Nanti tunggu gitu. Tapi yang gue salut sama Apple tuh sampai hari ini mereka masih ngasih update untuk device yang 5 tahun. Itu ya, itu sih. Itu privilege banget sih. Jadi kayak ya kita kan nggak tahu ya kalau misalnya kita nurunin iPhone yang kita pakai ke adik, ke saudara atau mungkin ke siapa. Ya kalau masih dapat update kan masih diurusin ya untuk security update-nya, untuk patch segala macem gitu. Iya, masih ada terus gitu. Makanya baru Samsung doang ya yang ngumumin 7 tahun. Sama Pixel. Oh kemarin ya di S24 S24 7 tahun. Iya kan emang seharusnya seperti itulah. Dan banyak yang nggak sadar ya, orang bilang wah iPhone mahal doang gitu ya. Kemarin nggak sengaja nih ngobrol sama teman dari industri lah, dari industri handphone. Gue nanya, emang susah apa sih lu ngasih Android update gitu, menjanjikan Android update. Wah curhat langsung, susah katanya. Kenapa? Itu ada tim yang harus gue bayar per tahunnya itu bisa miliaran, hanya buat jagain satu kali update. Buset, per tahun kan, satu kali update doang. Iya. Gue mau jagain itu satu kali, itu bisa miliaran bunyinya. Jadi kalau gue mau jagain 2 tahun bisa 2 miliar. Oke. Segitu, gue harus habis gitu. Kalau jualan gue nggak banyak amat, cuan gue masih gini-gini, nggak bisa. Gitu. Emang nggak bisa. Oke. Terus iPhone ujuk-ujuk bisa ngasih janjinya berapa tahun? 5 tahun. Tahun ke-6 masih ada. Iya, masih bisa, cuma nggak dapat update-nya gitu kan. Iya, masih ada, security-nya masih ada. Security masih ada, minor gitu update ya. Iya, walaupun sering dengan waktu pasti dikurangin lah fitur, nggak dapat fitur yang baru ya karena itu pun karena menyesuaikan performa prosesornya, kemampuannya seperti apa. Tapi masih dapat update terus. Iya. Itu mahal. Makanya. Mahal banget, dan ini banyak orang nggak sadar. Gitu, banyak orang sadar. Tapi kenyamanannya iPhone juga bikin kita hampir nggak pernah review iPhone. Iya, right, betul. Gue banyak yang nanya nih, gini untuk kedua kalinya gue menjawab pertanyaan kenapa Jagat nggak nge-review iPhone. 2020 ya, pernah 2020 karena gue bahas deh. Iya. Karena apa yang mau direview? udah tinggal pakai gitu. Udah tinggal pakai. Gak usah itu RAM-nya aja nggak pernah ditulis di websitenya. Nggak penting juga. Pastikan cuman aja. Yang jadi masalah kan saya kalau di Uber gitu. Kalau ditanyain. Iya. Padahal pentingnya apa coba? Iya, makanya apa itu RAM gitu. Tapi serius, ini gue terus story nih. Waktu itu gue sempet ada jokes itulah. Karena waktu itu lagi ada apa ya? Stigma di Indonesia ini beli HP RAM-nya berapa? Iya betul. Lu ingat kan sampai itu sekarang. Kan? Sampai sekarang. Alhamdulillah di Aceh Live udah mendingan mungkin. Sampai sekarang kalau di penonton Jagat pasti enggak gitu ya. Tapi di pasar itu masih terjadi. Nah, makanya kayak waktu itu kan banyak nih di komen-komen gua, RAM-nya berapa emang? RAM-nya berapa? Alah apalagi lu ngomongin iPhone RAM-nya. Aduh. Jalan aja udah gitu kan asalnya lah gitu. Apalagi waktu itu ya sampai ke circle terdekat gue lah, mudik ketemu saudara, gue kan reviewer nih, Mas iPhone yang bagus yang RAM berapa? Kan gue merasa terpukul ya, anjir nih, lu nanya beneran atau lagi menghina gue gitu. Akhirnya terus muncul lah pada saat gue lagi ada HP baru apa gitu, iPhone berapa, gue nge-breakdown, di websitenya Apple, gue bilang RAM-nya nggak ada, ya udah lagian apa sih itu RAM, gue bilang gitu kan. Kalau nggak salah itu 3 tahun 4 tahun kemudian PC gue mati, RAM-nya RMA. Jadi gue nggak mau lagi bercanda-bercanda RAM gitu. RAM penting. Di komputer penting banget. Jangan main-main. RMA gue langsung mangga 2 gitu. Dan kalau di iPhone sih nggak terlalu penting ya RAM sebetulnya. Jadi gue nyikapinnya tuh dengan jokes-jokes om. Oke. Gue nggak bisa nge-counter mereka. Cara kerja RAM di iOS tuh tidak seperti bla bla, itu gak akan masuk gitu. Jadi gue ngebecandainnya apa sih itu RAM, emang nggak tahu ini ada RAM-nya apa enggak gitu. Jadi karena memang sampai saat ini perbedaan RAM Android sama iPhone tuh masih lumayan, jadi sama baterai mahanya gitu. Baterai 3.700 sekian gitu kan. Loh, buat apa kecil amat sih? Betul. Ntar dulu. Kalau udah ngomongin SOT baru kan. Nah, iya. Ngomongnya tuh setahan apa sih? Iya, makanya ya kita juga gimana ya, kayak misalnya nge-counter orang-orang ya mungkin pengguna yang dari Android baru mau pindah ke iPhone gitu. Maksudnya kan habitnya tuh masih dibawa dari sebelum-sebelum yang mana benar-benar spek banget. Betul. Sedangkan Apple tuh lebih ke udah lu pakai aja udah. Iya, lu pakai aja.
baterai yang sering dijelasin bukan berapa mah-nya, tapi berapa lama gitu kan. Iya. Jadi mau baterai turun kalau lebih tahan lama bodo amat. Jadi benar-benar tidak full brosur spek gitu. Iya. Ya makanya gue bilang kan, gua nge-review buat apa sih? Terus sekarang pakai berapa? iPhone 13. Lo nanya 15 bagus apa enggak? Ya bagus. Ya udah gitu. Ya udah kan. itu upgrade, udah pasti upgrade, udah dirancang sama mereka itu upgrade gitu. Enggak tuh dari 13 ke 15 turun gitu. Beda sama Android. Iya betul. Itu bisa turun loh. Betul. Dari tahun ke tahun itu bisa turun, apalagi di mid end bisa tiba-tiba turun atau nanti naik di mananya, turun di mananya jomplang gitu kan. Tiba-tiba bikin racikannya beda jauh. Sementara dia kan dijagain. Nah, kayak gitu-gitu dijagain. Paling nggak dikasih reason lah kenapa dia pindah ke sini, karena kita ada software baru yang seperti ini misalnya. Kenapa fingerprint hilang misalnya ya udah karena bisa pakai muka aja lebih aman. Kita pakai bahkan 3D gitu kan. Bahkan dikasih buat analisa bukan 2D tapi 3 dimensi. Jadi ketahuan mukanya jelas, konturnya ketahuan gitu. Ada penjelasannya kenapa ini hilang digantikan kemana gitu kan. Jelas. Sebenarnya kalau di Android itu bisa tiba-tiba, wah ini bagus nih, iya tahun depan gue beli deh tahun depan. Loh kok kameranya jadi jelek? Oh iya. Berapa kali tuh kamera selfie-nya turun gitu. Bahkan ada yang pakai apa sih kamera yang pakai Google gitu-gitu. Kayak preset atau apa gitu. Gcam ya? Gcam. Itu apa sih preset atau apa sih? Itu sebetulnya aplikasi kameranya dari Google Pixel. Third party tapi kan? Enggak, itu Google Pixel dicomot, dimasukin ke Android lain. Iya, secara hardware-nya berarti nge-push yang ada di situ ya? Iya, berusaha menyesuaikan dengan yang ada. Oke. Tapi memang harus diakui Google sendiri aplikasinya emang jago. Itu Google. Dan itu privilege Android user sih, open source-nya. Ya untuk bermain-main itu privilege ya. Kustomisasi gitu. Mana bisa? Ya mau bilang mana bisa. Iya. Tapi kan kalau dipakai betul. Ya udah buktinya lu jadi channel. Iya sih. Iya sih. Cuman ya kalau misalnya ditanya sebenarnya kerasa enggak sih kekangannya itu ya kerasa. Kerasa sebenarnya. Kerasa. Kalau dari ya mungkin karena gue masih pakai PC kali. Kalau gue pakai MacBook tuh pakai. Kadang gue bawa juga kalau lagi. Ini ntar gue mudik juga pasti bawanya MacBook gitu. Biar pantas ya. Bukan. Oh buat pembuktian ke saudara-saudara ya. Enggak gitu dong. Enggak, karena kan tipis, slim gitu kan. Terus kalau airdrop lebih gampang lah gitu. Pakai juga, cuman ya mostly ya main machine gue ya Windows dan ya kerasa sih. Tipis, slim tapi belum ada yang di bawah 1 kilo. Ya sih, tapi yang penting HDMI-nya balik lagi. Oh iya. HDMI balik lagi kan. Sebelumnya menyiksa, C doang, hidup dongle. Sebiji. Hidup dongle. Bahkan sampai ada yang bikin extension buat escape. Apa tuh? Buat colok ke USB-C. Jadi escape-nya kan dulu touch bar. Oh iya. Jadi dia dongle bentuknya tapi pencetan escape. Loh, tapi poin di situ. Iya. Itu menarik. Lu cari apa? Iya benar. Ada aksesorisnya. Benar. Tapi gak gitu juga deh kayaknya deh. Harusnya tidak terjadi gitu ya. Iya. Ya tapi balik lagi sekarang. Touch bar juga kayaknya bakal hilang sih. Itu kan adalah percobaan-percobaan itu juga ada. Eksperimen-eksperimen itu tetap ada gitu. Walaupun memang gak sebanyak eksperimen yang dilakukan di ranahnya Windows. Buat eksperimennya 1001. Iya betul. Gue touch bar juga pakai kayak waktu itu 6 bulan udah kelar. Nggak dipakai lagi. Akhirnya gue pakai Zenbox sekarang Duo. Zephyrus. Oh. Itu kan touch bar versi The Ultimate. Layar udah. Ini baru pel. Nggak sih karena gue yang membangkang aja nggak mau masuk ekosistem. Ya, tapi itu kan karena lu terbiasa. Iya betul, karena lu terbiasa. Balik lagi ke situ lagi sih. Main di 2 alam udah biasa. Bener. Modok dong. Tapi ya itulah jadinya ya yang visit ke channel-channel gue ini ya orang-orang yang itu aja, which is itu bagus sih ya tadi yang Om Ded bilang organik dan niche juga gitu. Iya. Terus ada kemungkinan mau berkembang lebih jauh, bongkar-bongkar iPhone gitu enggak ya? Kita pernah sempat ngelakuin itu. Pernah ya? Tapi gue gak tahu ya, mungkin belum terlalu dikonsentrasiin banget ya. Dulu di iPhone SE 2 2020 apa 22 gitu. Jadi gue ada kenalan orang teknisi udah certified juga, gue ajak ayo bikin yuk video gitu. Jadi baru karena ini iPhone SE-nya itu kan dia nggak bawa desainnya iPhone 8 kan. Jadi SE itu kan emang recycle programnya si Apple kan, diperbarui dalamnya doang. Jadi gue review, gue pengen lihat dalamnya nih baterainya atau mungkin dia pakai apa aja di sini. Betul gitu. Ya mungkin seru juga sih Sun, cuman
ya sejauh ini kayaknya lebih ke personal use aja iPhone untuk tips and trick daily gitu. Tips and trick daily. Update iOS tips update. terakhir yang paling seru apa? Tips terakhir yang paling seru. Banyak ya. Tapi ini bukan lebih ke teknikal, yaitu adalah tips gimana caranya kapan lu harus jual iPhone lu saat ada iPhone baru. Gila nih. Kapan? Gila nih. Jadi kapan? 5 tahun? Nggak, kalau gue sih juga based on true story ya. Jadi kayak dulu gue tuh, kalau dulu tuh beda tuh. Kalau waktu masih awal-awal masih ngerintis belum ada duitnya kan ya masih kantong sendiri lah ya. Iya. Tapi bukan ya? Nggak, maksudnya masih benar-benar hati-hati sekali gitu kan. Ya. Karena kan ya sekunder gitu kan mikirnya. Gue sih mikirnya waktu itu gue selalu punya satu HP. Ya misalnya nih buat teman-teman di rumah yang HP-nya cuma satu doang. Misalnya iPhone 13 Pro doang. Nah atau mungkin yang kita ngelihat yang paling baru nih. Kan September ini mau ada 16 Pro kan. Iya. Nah, teoritis begitu. Misalnya seperti itu. Biasanya itu gue tuh main di 2 bulan 3 bulan sebelum Apple event, sebelum September. Itu apa? Maksudnya kalau lu mau jual iPhone lu 2 bulan 3 bulan sebelum. 2 bulan sebelum, karena lu akan ngejaga harganya itu tetap. Terus gue pakai apa? Nah, dijual. Itu terserah lu mau pakai secondary device lu atau bagaimana. Itu cara ketika Anda cuma punya satu HP. Kalau Omnit kan beda nih. Ini di kantong belum keluar. Enggak, udah. Sepatu juga kayak udah kesempitan tuh, udah disempilin HP itu. Gitu. Tapi benar kayak misalnya kapan misalnya beli iPhone yang paling baru kayak let's say iPhone 15 kemarin ini deh. Ini kan September. Yeah. Kalau misalnya lu mau beli luar gitu, beli di Singapura atau beli di mana first day atau bagaimana, ya udah. Cuma pertanyaannya di Indonesia nih kapan gitu. Biasanya kan baru 2 bulan sebulan. Nah, biasanya kan apalagi masuknya tidak terlalu on time ya gitu kan. Dan gue sih selalu bilang kalau misalnya 6 bulan sebelum iPhone baru dirilis, which is itu di bulan maybe April Juni. Ya, sekarang ini antara itu agak rugi sih kalau gue bilang. Agak rugi karena kan ya balik lagi berapa bulan lagi ada iPhone baru. Ya. Sebentar lagi mulai banyak orang-orang yang sebelumnya udah pada pakai 15 Pro, 15 base model ngejual. Makin banyak, harga bersaing, makin turun gitu. Jadi ada timing khusus ketika lu beli second itu sweetnya di bulan-bulan berapa. Ketika orang udah mulai prepare ke next gen-nya gitu. Kayak gitu-gitu Om. Terus cycle berapa tahun sih? Untuk apa? Untuk iPhone. Menurut dari sebenarnya Indonesia ini dibilang setiap tahun pun ada. Cuman memang itu buat orang-orang yang mungkin ya kalau saya kan kerja Pak ya, buat review gitu. Cuman ya balik lagi kayak misalnya kalau kita mundur 2-3 generasi, katakanlah iPhone 11, iPhone XR itu masih ada. Masih ada yang nyari baru gitu. Bahkan terakhir kan juga di clearance sale kan itu barang. Even yang 8 gitu. 8 makanya kemarin saya 8? Ada. Serius? Masih bisa dipakai itu Pak HP. Teman-teman gue yang punya 10X dari awal aja udah pada mau ini. Berhome button tuh masih ada. Teman-teman yang iPhone berhome button masih ada. Ya makanya kemarin kan ada sempat isu apa tuh perusahaan BUMN apa? Requirement harus iPhone 13. Oh iya itu pernah itu. Desain grafis ya. Harus punya ya. Iya, harus pakai smartphone minimum sekelas iPhone berapa? iPhone 12. Itu pokoknya ditulis jelas 13. iPhone 13 Pro. 13 Pro ya, 13 Pro. Tapi enggak ditulis warnanya sih, harus Sierra Blue kah atau apa? Silver kah gitu. Itu gue udah bikin videonya Om. Jadi gue nge-react juga kan. Tapi enggak jadi upload. Bukan karena gimana, karena kayak apa sih ya udahlah gitu. Habis itu juga udah hilang kan isinya kan. Iya. Gua enggak terimanya itu karena ya kenapa harus 13 Pro? Mas gua kayak banyak juga mungkin teman-teman di luar sana yang berkreasi dengan iPhone-nya tidak di 13 Pro, tidak di kasta itu, masih di bawah-bawahnya masih oke-oke aja gitu. Iya, kan. masih itu tergantung kreativitas masing-masing. Iya, ya yang paling penting kan the man behind the camera. Kan tadi gua lihat dibungkus ciki mana gitu kata-kata itu. Ya, tapi itulah maksudnya kayak, nah itu yang jadi tolak ukur, maksudnya kayak pengguna iPhone di Indonesia ini yang kayak wah harus yang mahal baru bagus. Enggak juga kan sebenarnya. Ya tergantung. Ya kalau ngomong berapa. Mahal semuanya mahal gitu kan Apple gitu. Ya balik lagi tadi kayak history gue berangkat dari iPhone 4, edit segala macam di situ. Maksud gue jangan sampai kreativitas lu itu jadi terbatas karena keinginan lu.
Padahal sebenarnya kalau dibilang kebutuhan itu tuh udah cukup kalau misalnya yang ada sekarang ini. Gue nggak merasa kenapa harus ganti dari Itu. 12 Pro Max. Makanya gue nggak pernah nggak nanya lu kenapa nggak ganti. Ya udah biarin aja. Mungkin udah cukup, udah nyaman gitu. Ya kan ini udah 5G, ya kan, udah gitu Telkomsel udah menyesuaikan diri. 12 tuh first gen yang dapat 5G nggak salah ya? First gen dapat 5G, pertama-tama dia nggak kompatibel sama Telkomsel, terus Telkomsel yang menyesuaikan. Providernya ya. Mohon maaf ya Telkomsel. Iya, jadi makanya balik lagi ke situ sih kalau gue bilang mungkin ya apalagi kalau gue kan karena tuntutan konten harus setiap tahun, harus aktual. Cuman balik lagi kalau ke teman-teman di rumah ya, kalau misalnya saat ini lu pakai iPhone 10 maybe atau iPhone 11 ya pakai aja gitu. Pakai aja dulu. Ya kalau belum ada duitnya jangan dipaksain lah ya. Betul, apalagi misalnya lu mau gue mau beli iPhone karena mungkin mau bikin channel YouTube. Tapi iPhone gue iPhone 10, taranya tunggu di iPhone 13 Pro. Gak mulai, iya. Justru keterbatasan itu muncul karena kreativitas itu muncul dari ada keterbatasan. Setuju. Ngakalin. Bener, iya. Lo pakai iMovie. Iya betul. Dan itu jadi gerbang gua untuk berani belajar di Premiere. Sebelumnya mah, gua kayak ngeliat orang ngoding kali Premiere gitu. Ya apaan sih? Ini serem banget. Ngeri. Ya udah jiper duluan kali ya. Jadi pas di iMovie itu belum terlalu, karena kan dia masih mirip-mirip CapCut lah bisa dibilang iMovie itu. Abis itu gue naik ke LumaFusion, mulai belajar layer, mulai belajar keyframe, mulai belajar grading, tone segala macem, baru pelan-pelan. Jadi seperti itu progres aja. Jadi ya mulai aja. Apapun itu serinya. Tapi balik lagi tadi. Jadi kalau sekarang menurut lo ini mungkin masih ada, mungkin pas tayang masih ada yang punya sisa-sisa THR nih. Terus berpikir nih, gue mau beli iPhone, gue mau nyobain nih. Misalnya dari Android user gitu ya. Ya gak mungkin gue bilang dari BBM user juga sih. Dari BBM user juga kejauhan gitu ya. Gue mau nyobain iPhone nih gitu kan. Tapi dana gue terbatas. Lu akan menyarankan di mana sih yang kira-kira sweet spotnya sekarang? iPhone SE. iPhone SE atas nama performance berarti. Yes, karena kalau dulu sebelum kita ngomong iPhone tuh ada iPod Touch. Iya. iPod Touch itu device yang menurut gua udah paling pas banget untuk orang yang belum pernah ngerasain operating system iOS untuk nyobain. Iya, sampai ada yang di pairing Bluetooth terus dipakai buat macam-macam. Iya, untuk menghindari hal-hal itu. Ya, at least iPod Touch itu kan iPhone yang tidak ada SIM cardnya. Iya, betul. Iya kan? Ya, sekarang udah dead sih karena nggak guna juga lama-lama gitu. Dan kenapa gue bilang iPhone SE ya? Gue ngerti sih, biasanya Android user itu lebih memikirkan dari valuasi HP itu dari spesifikasinya. Dan menurut gue SE itu udah paling worth it lah. Walaupun masih ngebawa desain lama ya, tapi kan concernnya ke spesifikasi. Jadi harusnya ya nggak masalah. Makanya ya kayak tadi gue tanya yang seri entry levelnya bisa setahun 2 kali. SE itu jarang-jarang malah. Bisa 2 tahun sekali, 3 tahun. Yang lebih jarang lagi mini udah gak ada lagi. Itu gue kesel juga sih sama Apple kemarin. Kenapa tiba-tiba mini masuk kan? Ya maksudnya harusnya kan itu masuknya ke jajaran SE-nya kan. Iya. SE itu kan dari dulu emang digadang-gadang sebagai small, ya pokoknya smartphone kecil mereka yang emang punya jeroan yang kencang. Ya, pokoknya ini iPhone klasik. Gitu kan dari zaman dulu bawa desain sebelumnya gitu kan. Legasinya tuh begini. Betul. Gitu. Harusnya SE 4 itu tahun ini. Cuman tidak ada tanda-tanda angin-anginnya. Saya lihat hilalnya juga ya. Belum kelihatan. Bintangnya juga masih agak mencong dikit. Kayak tahun depan jadinya. Jadi 3 tahun jadinya kalau bener 2025. Dan awet dia jadinya ya. Dan itu ditunggu-tunggu loh. Gua kalau gua review SE itu pasti rame. Oh ya? Bener. Itu pasti rame. Terus gua punya rekanan tempat servis iPhone. Mostly juga banyak yang bilang SE itu banyak loh penggunanya. Dan mungkin karena aksesorisnya juga kan. Dia aksesorisnya tuh bisa match ke iPhone SE sebelumnya. Yang mana desainnya juga itu-itu juga. Gitu. Nah kalau misalnya, tapi iPhone SE kan layarnya nggak gitu gede, 4,7. 4,7. Nah kan kalau dari Android kan biasa udah layar gede-gede tuh, ya kan? Udah selesai ya layar kecil ya? Iya. Android udah selesai layar kecil. Masih ada bukan yang Asus Zen? Selesai, udah nggak terusin lagi. Udah selesai. Sama ya kayak iPhone ya? Sama. Iya. Kalau ada dari yang mau nyari layar gede, apa kira-kira?
Saya maunya layarnya ya paling enggak ya. Bisa di 10R tapi nanggung sih 11 ya. Main second aja, cari pengguna langsung. Cari pengguna siapa ya, gitu yang kenal, jadi tahu historinya. Ya itu versi. Kalau dari gue bilang selalu 12. Ya, saya pro 5G soalnya. Tapi 5G-nya nih belum terlalu merata gitu. Emang belum terlalu merata, belum. Ya kalau misalnya emang dari awal lu udah ngincer buat 5G, ya udah nanggung 12, nabung dikit lagi. Iya, kalau itu dari kita ya, kan pola pikirnya lebih teknis ya, tapi teknisnya di situ gitu. Balik teman-teman aja. Iya. Berarti 11 masih oke ya? Iya, performance masih oke ya. Waktu itu ada ngomong tau nggak? Apa tuh? iPhone XR tuh menjadi iPhone Certified Standard TikTok Creator. Wih, sempet itu memang. Udah kayak Netflix pak. Netflix kan Alpha kan. Sony Alpha apa gitu. Jadi kok tiba-tiba XR ada predikat begini, gue bilang. Berarti kalau lu TikTokan pakai iPhone X meledak gitu HP lu. Gue bingung nih gitu kan. Tapi ya lucu juga sih. Maksudnya kayak ya Gue juga mengalami sendiri gitu, mulai adanya informasi-informasi yang aneh-aneh munculnya juga dari platform-platform itu juga. Ada juga loh Om, iPhone XR warna kuning, kameranya lebih bagus dibanding iPhone XR warna merah. Gimana? Ada yang bilang itu di platform itu juga. Jadi iPhone XR yang warna kuning itu kameranya lebih bagus dibanding iPhone XR yang warna merah. Oh wow, gimana ceritanya itu? Gue nggak tahu apa dia bilang kloter produksinya kan. Batch-nya beda ya. Cocok logi. Gue what? Ya udah. Tapi gue nggak pernah bahas itu. Gak mau lah. Nggak usah dilanjutkan. Jangan sampai gue. Tapi kok gue bahas di sini? Sorry. Ya kayak gitu-gitu maksudnya. Yang menurut gue ya gue tahu gitu. Mungkin yang ngebawain berita itu ya dia pengen traffic juga dari situ gitu. Apa iya? Nah itu makanya. Itu kan. Jadi dari situnya juga. Cuman kan ya udahlah kita mah yang bener-bener aja lah gitu ibaratnya. yang ya dipikir kalau dipikir secara logistik ya, logistik bukan logika. Itu ya udah gitu. Terus ya kayak misalnya ada iPhone 12 atau 13 kamera lebih bagus dari iPhone 15. Nah itu kan sempat rame tuh kemarin. Itu kan waktu itu juga sempat ada isu yang mana di iPhone 15 di iOS berapa gitu 17 16 makronya nyangkut. Jadi kalau nyangkut ya? Mode makro gitu. Jadi lu harus kayak adepin gini lagi baru. Oh, kalau lu ngezoom iPhone 1 kali 3 kali gitu kan. Itu kan ada perpindahan kan. Iya, Nah itu kadang tuh kalau misalnya low light atau gimana tuh dia nyangkut. Iya. Nah itu mungkin ya itu juga kali gara-garanya gitu. Gak ngepas kali softwarenya kali ya. Bener. Software issue. Waktu itu apa ya 14 yang pertama pas nyobain. Kok HDR-nya gak jalan. Dipencet orangnya baru jalan. Iya kayak gitu-gitu. Ya tidak lepas dari masalah juga sih pasti ada. Ya, tapi selalu di-fix sih. Pasti di-fix. Sejauh ini di-fix. Kalau gak di-fix sih ya rame pasti. Ya. Nah kalau saat ini dari April ke Juni, ya dari April ke Juni, beli atau tunggu? Ke 16 Pro? Ya. Oh ke 15 Pro atau? Iya ambil 15 series atau lompat ke yang berikutnya. Balik lagi nih ya, kalau misalnya teman-teman orangnya tuh tipikal ganti HP 5 tahun sekali, 3 tahun sekali. 3 lah ya. Nggak masalah, beli aja. Tapi kalau lu udah beli 15 Pro, ada 16 Pro, ada fitur-fitur yang membuat lu goyah. Jangan ganti. Jangan ganti, tunggu cost dulu. Banget. Maksudnya lu baru beli kemarin. Oh iya, karena lu beli yang paling atas. Baru pula sebelum yang paling baru mau rilis. Ketika lu jual, ya kelar. Iya. Yang jual itu orang-orang yang mau keganti ke 16 Pro. Berarti nunggu 2 bulan sebelum itu. 2 bulan sebelum Apple event lah. Itu belum kecium kok di sini. Di sini tuh keciumnya pada saat udah rilis, terus nanti di Indonesia resminya bulan apa, itu baru tuh. Marketplace tuh yang second mulai ya. Mulai udah mulai banyak yang jual. Betul, gitu. Kalau misalnya yang jual masih tidak terlalu banyak kan lu masih bisa jual mahal lah, net. Nggak bisa. Dah, kalau mau enggak. Yang pasti harga jatuh setelah Apple event. Pasti karena orang geser. Berarti itu kalau yang baru mau beli dan nggak punya masalah dengan second, kayaknya pas setelah Apple event lucu kalau ngincar ya. Iya, itu timing yang pas karena lu benar-benar bisa yang mana ya cup. Selama nggak tergiur untuk yang paling baru. Betul, gitu kan? Masalahnya itu kan yang
keperluan sosialitanya ini, tidak tahannya ini gitu. Apalagi kalau ada desain fisik yang beda walaupun dikit. Ya itu dari 12 ke 13 kan cuma di set diputar doang, agak langsung kelihatan gitu. Ya makanya kayak abang gue juga kemarin terakhir nanya kan, gue mau beli apa ya, dia bilangnya itu 13 Pro gitu kan, 13 Pro apa 14 Pro di era itu ya. Gue bilang, lu ganti berapa tahun sekali lagi ntar? Gue bilang gitu. Ya cuman gue tahu dia kan, dia tuh ganti bisa 4 sampai 5 tahun. Wah, lama banget gitu. Ya udah beli aja, nggak ada masalah. Jadi kalau ada yang baru, ya udah, punya gue masih bagus, masih ada, masih baru. Ya masih baru. Ya poinnya kalau mau beli sekarang ada beli tutup kuping, tutup mata. Udah pakai aja. Ya ibarat lu ke tongkrongan lu, temen-temen kanan kiri lu pakai yang paling baru, ya udah biarin gitu aja. Kan. Ya apalagi ada juga yang wah ada rilis warna baru. Wah senjata banget itu. Apple banget kan. Apple banget kan. Gitu. Itu jadi rilis loh. Apa? Jadi rilis. Iya. Tapi itu juga dilakuin di motor Vespa. Ada. Vespa kayak gitu. Ada. Dan maksud gue gini, kalau ketika varian colornya itu emang menjadi keunggulan dari produk itu sendiri dan menurut mereka it works, ya udah gitu kan. Kuning gitu biasanya. Iya. Atau mungkin kayak green yang dirilis di Apple di 13 Pro. Oh iya. Itu kan selang 6 bulan 7 bulan. Iya. Rame yang beli. Rame betul. Itu dia. Ya tapi memang gua akuin warna Pro-nya Apple tuh bagus-bagus sih. Bagus-bagus. Iya selalu kalau Pro gue juga selalu Pro aja dah. Iya ya mature aja gitu ya warnanya ya. Dan itu kalau kemarin Pro aja, kenapa Pro? Kenapa Pro yang kemarin? Kenapa bukan yang biasa yang barunya aja? Kenapa bukan base model yang barunya aja? Kalau pakai Pro bobanya 3. Kalau yang bukan Pro bobanya 2. Bobanya 2. Itu ala carte itu begitu tuh. Ketengan dia. Nggak ketahuan. Kalau orang yang ngerti iPhone banget nggak ketahuan tuh mau 13 apa itu nggak tahu. Nggak pada sadar amat gitu. Iya. Casingin aja cakep, dibuka aja udah di depan. Ya makanya itulah kalau misalnya emang concernnya ke situ boba 2, boba 3, ya dia sebenarnya tahu nggak sebenarnya ada improvement untuk night modenya. Nah itu loh secara fungsinya lah gitu. Ya sebenarnya fungsi. Kan sayang ya lu spend 20 juta atau 25 juta lebih cuma buat itu gitu. Iya cuma buat bobanya doang. Makanya ada channel ini. Bridgingnya ke situ. Bridgingnya masuk banget. Tapi serius sih dari semua warna biru, gue paling suka Pacific Blue 12. Ini ya berarti ya. Pacific Blue-nya dia tuh birunya dongker gitu, laki. Ini laki sekali, cakep. Di atasnya kan Sierra Blue kan, Sierra Blue, terus di Purple 14. Ini sih gue paling suka. Sierra Blue kan lebih apa ya, lebih. Ini gue dengan sengaja itu ada stiker kecil masih gue tempel. Ini apa resmi punya ya? Resmi. Made in China bawahnya. Orang-orang kalau bilang daripada dulu apa sih bilangnya pocin, ponsel Cina. Wah. Gimana pabriknya di sana ya Foxconn? Enggak, bener bilang yang Android. Iya. Udah pocin iPhone dong. Bentar, ini made mana? Desainernya doang California, assembly-nya in China, sellingnya di Pondok Ranji, rumah gue. Oke, ya gitulah. Bicara Apple yang paling seru nih, ya kan? Yang paling seru. Kabarnya Tim Cook mau datang. Waduh. Iya. Semoga ini tayang sebelum datang ya. Iya. Gue sih positif aja ya. Mungkin dia kesini mau mengunjungi sanak saudara Lebaran. Siapa tahu saudaranya ada di Bali gitu kan. Oh. Bener dong. Ya kemarin sih katanya mau resmi Apple Academy di Bali ya. Terus kan ada di BSD nih Alam Sutra Binus. Ya. Katanya mau datang juga ke situ. Ya. Mampir bisa kali Tim. Om Tim. Ya. Terus iklan juga udah banyak. Wah, gue tahu nih arahnya makanya kan iklan di mana-mana. Di YouTube lama banget lagi iklan tuh. Iya. Iklan iPhone apa AirPods. Banyak. Iya kan? Iklan di mana-mana. Banyak. Di TV ada. Iya, TV ada. Itu kan jadi banyak isu menyatakan bahwa wah ini minimal nih Apple Store nih. Nah, minimal Apple Store, bahkan ada yang wah pabrik nih udah. Waduh, pabrik ya kan. Pabrik nih pasti. Iya. Ya. Nah, itu, menurut lo sendiri gimana? Buat lo yang ngikutin lah gitu ya. Terlepas dari ini gosip atau enggak. Kalau ditanya mau apa enggak ya mau banget. Ya sama, bahkan gue pun mau gitu. 14 tahun gue pakai iPhone nunggu hal itu. Cuman kalau kita ngelihat dari
kalau gua ngelihat dari yang udah-udah, apalagi kan juga udah ada perwakilan yang emang udah lama di Indonesia, lama, dan dia juga udah membesarkan nama Apple, ya kan. Kayaknya nggak semudah itu sih, nggak sesimpel ada gitu. Itu ya? Iya, nggak sederhana itu. Mungkin tetap melibatkan perwakilan itu, mungkin mereka hanya untuk after salesnya maybe atau servisnya segala macem. Ya walaupun sekarang pun juga udah, mungkin ya. Iya sekarang pun sebenarnya udah ada. Tapi kalau dibandingin sama yang di Apple Store di Orchard beda banget gitu untuk Bertus kecepatannya. Iya, Bertus kan kemarin sampai bikin kesana kan. Iya. Nah, itu lebih murah di sana. Lebih murah, lebih cepet. Iya. Hari jadi ada Hari bisa. Jadi, iya. Gitu bisa ditunggu. Udah kayak pas foto loh. Servis iPhone bisa tunggu Bu, tungguin situ. Apple loh. Gitu. Nah itu harusnya ada yang kayak begitu ya. Kalau gue sih selain itu juga karena kita kan content creator yang emang butuh barang kan. Iya. Jadi setiap tahun gue nggak usah keluar negeri untuk benar-benar langsung on time terus gitu. Iya, udah tidak bayar pajak lagi. Lumayan loh pajaknya. Dia bayar pajak loh. Iya dong. Bayar pajak ya. 5 juta apa ini masalah nih pajaknya nih. 15 Pro ya Allah. Kemarin siapa ya waktu bareng-bareng gue pas 14 Pro Max salah beli ya. Salah beli. Iya, beli yang 1 tera. Hah? Oh, lupa pajaknya. Lu ke Singapura ya? Iya. Oh, yang rame-rame. Iya, ada yang beli 1 tera. Lupa pajak gede banget lah pokoknya. Kan soalnya pajaknya tuh dihitung ada base-nya dulu kan $500, terus tambahannya gitu kan. Iya. Semakin jauh lo semakin mahal, semakin mahal yang harus dibayar. Yang 1 tera ya udah paling mahal itu. Oh, si ini ya, si Mas Dika bukan? Dika, iya, Dika ID. Iya ya, pajak. Iya Mas Dika beli 1 tera. 1 tera. Ya itulah makanya sayang istri. Kalau misalnya udah ada di sini ya udah. Ya lebih gampang, lebih enak, lebih cepat gitu kan. Semua bisa menikmati tanpa harus beli tiket ke luar negeri. Betul, gitu. kita jadi lebih cepat juga. Jadi enggak usah capek-capek lah. Iya, lagi yang beli banyak kok. Iya. Emang yang ngantri di Orchard orang mana? Iya juga ya. Iya benar juga ya. Tapi kalau misalnya udah ada di sini nggak mungkin sih ada yang antri di depan toko gitu. Nggak tahu juga. Ya jelas bukan lo. Enggak, bukan. Bukan fanboy gue mah. Bukan. Tapi di Amerika juga sebenarnya lucu sih. Gue pernah waktu kapan gitu ya, pas ada antriannya gitu. Jadi hari itu pagi antri, ya kan, rame. Sorenya gue ke AT&T, mampir gitu di San Francisco waktu itu. Oke, AT&T ada. Iya. Gak usah ngantri, kenapa gue mesti ngantri gitu. Jadi kadang tuh hype-nya doang. Ada serunya juga ya, ada serunya juga ngantri ya. Kalau lu masuk ke Apple Store yang barisan pertama kan lu ditepokin tuh, kayak burung dara lu, gitu kan. Aku datang, aku akan mengeluarkan uang gitu. Ya mungkin itunya. Ya serunya kali ya, serunya. Iya ada serunya, tapi itu salah satu ini ya berarti ya, salah satu keseruannya aja. Iya, gitu ya. Tapi kalau misalnya pas lagi antri tuh nggak bisa camping, bakar api unggun, bakar marshmallow, gua nggak tertarik sih, gitaran gitu. Ya kalau cuma duduk gitu, ya ngapain ya? Dulu kan sampai camping. Oh iya, ya sleeping bag pasti ada lah, gitu kan. Iya sampai sleeping bag. Ya kalau di Singapura ternyata gue dengar ceritanya ada jokinya juga antri. Di mana-mana kayak joki. Iya, masih ada joki dari Indonesia biasanya sih. Kenapa nggak pakai budaya Indonesia aja ya, taruh sendal? Nah, lu betul. Tinggal kayak di masjid tuh, antri takjil. Antri pakai sendal, lu tinggal jalan-jalan gitu. Gak bisa ya, gak ngaruh ya? Gak bisa. Titip sendal gitu. Gak bisa. Itu gak berlaku di luar. Gak berlaku. Apa sih nih? Orang naruh sendal di sini. Oke, gitu. gitu. Oke, last question. Yes. Ya, jangan. Ya, dari lo sendiri buat yang nyari iPhone atau ekosistem Apple, dari lo ada saran, ada titipan pesan atau gimana gitu? Ya jelas bukan sarannya jangan beli gitu, pasti enggak kan? Bukan. Soalnya itu suatu hal yang satu produk yang bagus gitu. Nah, dari saran lo ada apa sih, mungkin ada sedikit tips atau apa gitu? Kalau gua sih sebenarnya melebar nggak hanya Apple atau operating system iOS, Android, apapun itu sebenarnya. Dan kalau kita kerucutkan ke Apple, mau di seri berapapun itu, ketika lu tahu apa yang benar-benar lu butuhkan gitu ya, fitur dari smartphone itu sendiri, harusnya itu akan jauh lebih make sense ya untuk punya device yang bisa nunjang keperluan lo, ketimbang lu tersasar dengan apa yang sebenarnya lu butuhkan, tapi apa yang lu inginkan gitu. Yang lu inginkan tapi nggak selalu lu butuhkan sebenarnya gitu. Cuma pengen doang. Gitu. Jadi menurut gua
di seri iPhone berapapun sekarang, buat lu yang maybe lu fotografer smartphone, videografer, atau lu mungkin yang bisnis online banyak pakai smartphone lu gitu, maksimalin dulu aja. Maksud gue kalau misalnya tidak ada urgensi mengikuti ke yang paling baru ya tidak usah, karena ya tidak akan ada habisnya. Tiap tahun pasti ada. Ini it's a good thing sebenarnya. Kalau teknologi itu always evolve. Cuman kita sebagai pengguna harusnya bisa dan lebih pintar dari smartphone itu sendiri untuk milih spesifikasi apa yang kita butuhkan. Berarti dipelajari dulu. Betul. Nah, berarti kalau mau beli produknya Apple ke Attack Live. Ya, jangan sampai salah. Harus dipelajari dulu kan. Di sini nggak bilang iPhone XR lebih bagus yang kuning yang merah, nggak? Nggak ya. Nggak. Chris, kita perlu bikin Apple juga, iPhone juga. Jagat Apple. Waduh. Droid Lime kemarin gue tanya, lu nggak mau ganti nama jadi iLime? Habis itu gue diusir. Spesialis iPhone. Oke, kalau gitu, thank you banget. Tapi gue agak kecewa sih sebetulnya hari ini ya. Karena tidak dikasih alasan. Gagal. Udah, itu aja udah bagus udah. Udah itu aja, nggak usah ganti-ganti yang paling baru. Gue mencari alasan gitu untuk apakah gue perlu nabung sekarang gitu. Tidak untuk usah. Yang berikutnya pakai aja. Ya sudahlah, saya pakai ini aja. Ini emang masih andalan. Nah, by the way, Om Ded, thank you so much sudah ngundang. Sama-sama. Terus diajak keliling ke rumah Jagat. Asik. Thank you. It's an honor loh. Sama-sama. Thank you banget. Ini sama-sama yuk, pas di kontak langsung yuk. Karena udah lama pengen main ke kantornya. Gue lihat di Instagram, gila tuh editor bisa ngedit sambil larian. Udah banget men. Ruangan editingnya. Ngedit sambil lari, warp stabilizer lari lagi. Grading, Da Vinci-nya di sebelah sana, color grading. Tapi seru gitu juga. Ya. Itu atletik banget sih editornya ya. Tapi intermezzo dikit nih sebelum ditutup nih ya. Itu datang dari Gunawan katanya. Apa itu? Jadi dulu kalau mau liputan ke luar negeri itu kan banyak banget tuh jalan kakinya tuh, ya kan? Dia tuh selalu harus beberapa minggu sebelum itu gladi resik dulu. Harus latihan supaya karena jarang ngejalan banget gitu kan. Harus latihan jalan dulu gitu, keliling-keliling di apartemennya, muter-muter segala macam. Sekarang karena ini lumayan gede ya. Iya. Begitu latihan, kok gue udah bisa ya katanya. Kok gue gak putus napas gue. Bener. Jadi ya emang ya bener ya. Apalagi kalau misalnya udah ngedit setiap hari kan kadang jadi lupa aja. Sekali jalan paling ke freezer nyari cemilan. Ngeri banget. Iya kan. Ya jadi ya bagus lah ini. Bener. Ada gunanya lah. Ada gunanya bener. Oke, kalau gitu thank you banget. Thank you so much. Sudah mencerahkan. Ini langka sekali ada pembahasan soal iPhone. Ini kita tidak anti ya. Cuma memilih untuk ngetes yang di Android, di Windows gitu. Iya. Bayangkan kalau gue ngetes Apple juga, buset. Ya, hopefully ke depanan siapa tahu kan, nggak ada yang tahu. Nah, pastinya belum ada Pak. Ini Android aja nggak habis-habis. Tapi pasti bakal seru banget kalau Jagat Review nge-breakdown dengan khasnya Jagat Review yang detail banget kalau review. Dikasih PR ya. Gua kalau dapat brief endorsan, contoh briefnya dari Jagat, capek gua. Oh sering gitu ya? Iya, kedetailan Mbak dia mah. Kedetailan. Tapi itu ciri khas loh. Jadi kayak udah lengkap tuh semua di situ. Pusing ya. Biasanya kalau panjang itu karena kita nggak punya waktu. Oh iya benar. Iya, jadi jembrengin semua di situ. Iya udah jembrengin aja, nggak usah dipilih lagi, keluarnya itu semuanya udah gitu. Nggak usah mikir tuh mau disingkatnya gimana ya. Semuanya aja. Udah. Gabungin semuanya. Ya tapi itu jadi niche Jagat lah. Jadi lu kayak bener-bener ya lengkap lah ada di situ. Ya amin lah bisa sampai begitu ya. Oke kalau gitu. Siap. Thank you banget ya. Thank you so much, sama-sama. Ya. Semoga dapat pencerahan semoga. Oke. Thank you. Goodbye.